Kepada Bapak Teten Mas Duki, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormat Rektor Universitas Negeri Semarang, Profesor Dr. Fatur Rahman, M.Pun, Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, lalu Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Profesor Heri Yanto, MBA, PhD, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, Pak Pukrit Suryo Wicaksono, MBA, dan juga sahabat kita, ekonom dari Indep, Rusdi Abdullah, dan staf khusus Kemenkop, Pak Rija Damanik, PhD. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, saya sudah diundang dalam webinar yang sangat menarik pagi ini. Meskipun kita belum yakin betul saat ini, bahkan di seluruh dunia pun, kapan kita bisa keluar dari masalah pandemi COVID-19, kita saya kira tetap harus optimis, apalagi sekarang vaksinasi sudah cukup meluas dan kita akan terus percepat. Kita harus optimis, dampak pandemi pasti kita bisa atasi. Kalau kita lihat data BPS, ya, di triwulan pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2021, meskipun masih terkontraksi sebesar 0,74% year on year, tapi ini menunjukkan tren perbaikan ya, dibandingkan triwulan 4 2020 yang memang terkontraksi 2,19% year on year. Kita lihat juga sebesar 64,56% kontribusi PDB triwulan 1 tahun ini bersumber dari industri pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Nah, ini sekali lagi kita penting ya, kekayaan negeri ini seperti sumber daya lahan pertanian dan perikanan harus dioptimalkan ya oleh para generasi muda secara keberlanjutan. Nah, saya kira sekarang semua negara ya tidak lagi berebut mencari menarik industri manufaktur dari negara maju ya seperti tahun 80-an, tapi sekarang semua negara sedang mencari apa keunggulan domestiknya. Nah, karena itu saya kira sumber daya kita di sektor pertanian dan perikanan ini harus dilihat sebagai keunggulan domestik kita. Ambil contoh misalnya tadi udang, kita punya target produksi pada tahun 2024 ditingkatkan menjadi 2-3 kali lipat atau lebih dari 1 juta ton. Sesuai arahan Presiden ya kepada Menteri KKP dan juga kami Menteri Koperasi agar dibangunkan sekitar 300.000 hektar tambak udang baru ya, dan ini tidak sulit karena banyak tambak udang rakyat yang sekarang boleh dikatakan kurang produktif atau idle, dan di dunia pun sekarang sedang bergeser dari tambak udang super intensif menjadi tambak rakyat lagi yang lebih ekologis. Nah, ini saya kira kami sedang merancang bagaimana membangun koperasi-koperasi di tambak udang rakyat ini. Begitu juga komoditi perikanan, ya tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk kebutuhan protein masyarakat Indonesia.
yang saat ini saya kira sudah lebih dari 50% konsumsi protein rakyat kita sudah berbasis pada ikan. Nah, ini masih harus ditingkatkan, apalagi kita punya angka stunting yang saya kira memerlukan perbaikan gizi. Nah, kami mendorong koperasi saat ini untuk bergerak di sektor produktif. Tidak hanya simpan pinjam. Saat ini simpan pinjam sudah mencapai 59%. Nah, produksinya yang kurang. Nah, jadi kita harus menggeser dari syarikat dagang ke syarikat produksi. Ya. Di koperasi juga bisa kita fungsikan di tengah usaha-usaha mikro ya yang tidak ekonomis, tidak berskala ekonomi, baik di perdagangan maupun di sektor real seperti di pertanian, perikanan. Koperasi bisa mengkonsolidasi mereka menjadi agregator sehingga kegiatan usaha menjadi skala ekonomi. Skala ekonomi menjadi penting untuk menjamin daya saing produk, kapasitas, dan juga efisiensi. Nah, itulah kami sekarang selalu mengajak koperasi menjadi agregator sekaligus juga konsolidator. Jangan kita biarkan terus-menerus petani-petani, peternak kecil-kecil langsung berhadapan dengan market. Ya, pasti mereka tidak akan berdaya. Karena itu nilai tukar petani, nilai tukar nelayan tidak akan pernah membaik kalau model bisnis pertanian, model bisnis perikanan kita masih usaha-usaha perorangan dalam skala kecil, ya. Katakanlah di Brebes misalnya, petani bawang itu produknya dibeli oleh industri makanan, tapi bayarnya mundur sebulan. Kalau masuk ke supermarket bahkan ada yang 6 bulan mundurnya. Nah, petani kan tidak akan kuat, akhirnya muncul tengkulak. Nah, tengkulak bisa sangat eksploitatif. Nah, fungsi tengkulak ini harusnya digantikan oleh koperasi dan petani yang anggota koperasi itu. Nah, inilah yang saya kira kita perlu bangunkan. Bapak Ibu yang saya hormati, data BPS juga menunjukkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 ini naik 32,56 juta jiwa dibandingkan 2010. Ya. Sekarang kita punya market yang sangat besar, yaitu 270 juta jiwa, di mana 68,75% masuk dalam usia produktif. Ya. Generasi milenial itu ada 69,90 juta jiwa atau 25,58%. Generasi Z itu mencapai 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94% dari populasi. Nah, ini di tengah pandemi COVID, angka demografi yang luar biasa ini pasti tidak bisa diserap oleh sektor pemerintah dan swasta. Nah, inilah sekarang maka jumlah pelaku usaha mikro bertambah, ya. Katakanlah sektor kita itu nambah 2,62%. Ini survei Sakernas BPS tahun 2020. Jadi beban atau persaingan usaha di sektor informal, di sektor mikro ini sekarang semakin tinggi, makin keras. Karena kue ekonomi yang
harus dibagi di bawah ini harus semakin banyak yang harus dibagi. Nah, inilah kenapa kita sekarang sudah harus mulai memikirkan bagaimana menumbuhkan sektor formalnya, sektor industri. UMKM juga harus didorong masuk ke dalam rantai pasok industri. Kalau terus-menerus mikro, ya ini tidak akan produktif, ya produknya tidak punya daya saing, kesejahteraannya juga tidak akan baik. Nah, karena itu Kementerian Koperasi juga sedang meredesain ekosistem bagi tumbuhnya usaha-usaha di sektor formal. Ya. Nah, jadi kalau sekarang masih ada kepala daerah yang menganggap semakin berhasil kalau usaha mikronya makin banyak, menurut saya itu keliru. Yang berhasil itu kalau kita bisa mengurangi jumlah usaha mikro, tapi kita bisa mendorong mereka naik kelas, ya, sehingga jumlah usaha kecil dan menengah makin besar. Nah, sekarang ini struktur ekonomi kita itu jomplang, jadi di tengah kosong melompong, di atas ada 0,01 perusahaan besar, sisanya di bawah 99,6% mikro yang tidak produktif. Nah, kalau main bola nggak ada pemain libero tengahnya ya bola ya ngucek-ngucek di bawah aja, ya di depan gol, nggak masuk ke daerah lawan. Kira-kira begitu strukturnya. Nah, karena itu sistem pembiayaan juga sedang kita rubah, kemudahan perizinan juga sedang kita rubah, termasuk akses ke pasar. Ini kita sedang kita rubah. Dan karena itu ide besarnya adalah bagaimana melahirkan jumlah wirausaha yang tangguh. Nah, saat ini kewirausahaan kita masih rendah, baru 3,47%. Dari 64 juta pelaku usaha di Indonesia, hanya 3,47% yang bisa dikategorikan wirausaha yang punya kapasitas dan daya saing yang memadai. Nah, Thailand sudah 4,268%. Malaysia sudah 4,74%. Singapura dengan penduduk 5 juta aja jumlah pengusahanya sudah 8,76%. Negara-negara maju sudah 12%. Nah, sementara untuk menjadi negara maju yang kita asumsikan 2045 itu kan minimum 4%. Nah, jadi indikator menjadi negara maju salah satunya adalah persentase dari jumlah wirausahawan kita. Nah, kalau kita gagal melahirkan wirausaha baru yang punya skala ekonomi, yang punya kapasitas produksi dan daya saing yang kuat, kita mungkin juga nggak siap untuk masuk menjadi negara maju. Nah, karena itu saya kira di Undang-Undang Cipta Kerja berbagai kemudahan untuk tumbuhnya kewirausahaan yang produktif, yang punya daya saing, saya kira saya tidak perlu diulang lagi di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus memberikan perhatian mengenai digital ekonomi, ya, karena ini satu keniscayaan bahwa digitalisasi ekonomi ini sudah menjadi tren yang dan akan mengubah seluruh landscape ekonomi dunia. Nah, kita saat ini baru sekitar 12 juta UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital. Target kita 2024 30 juta. Nah, problem dari usaha UMKM untuk masuk ke ekosistem digital itu ada 3. Yang pertama, saya kira terutama di sektor mikro itu mengenai literasi digital. Ya, karena banyakkan pelaku usaha mikro biasanya tidak berpendidikan, ya, usianya sudah di atas 35 begitu. Jadi, nah kita yang kedua buat kapasitas produksi mereka masih rendah, lalu juga daya saingnya. Karena
untuk bisa masuk ke market yang sangat besar, nasional, itu harus punya kapasitas produksi yang cukup, dan di e-commerce juga persaingan dengan brand-brand besar juga sangat keras. Nah, karena itu juga penting dalam tahap ini ya menciptakan para reseller dan dropshipper yang bisa membantu UMKM go digital. Dan dalam hal ini mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi yang belum terserap oleh pasar tenaga kerja ini bisa kita latih, kita siapkan untuk menjadi reseller produk-produk UMKM. Karena UMKM banyak yang punya masalah dengan SDM mereka yang terbatas, mereka tidak bisa menjual langsung di marketplace. Nah, faktanya cuma dari 12 juta UMKM yang terhubung ke platform digital, yang sektor yang langsung sebagai produsennya hanya 11%. Sisanya hanya reseller. Ya, banyak anak-anak muda. Nah, ini juga bagus karena di China dimanapun juga fungsi reseller itu penting. Ya, reseller itu semacam intermediate people yang bisa membantu lah menjual di ini. Nah, ini mungkin mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang juga bisa disiapkan, ya, sambil mereka juga bisa belajar berwirausaha sekaligus mendapatkan pendapatan. Nah, kita juga sedang memperkuat UMKM Go Digital dengan 2 pendekatan. Yang pertama tadi untuk menjawab 3 masalah utama, yaitu melalui penguatan database, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, dan juga kita ingin membangun UMKM kita berdasarkan klaster, supaya nanti kita bisa memperbaiki produk atau daya saing produknya dengan membangun rumah-rumah produksi bersama. Ya. Lalu perluasan pasar digital kita sudah lakukan, onboarding di pengadaan barang dan jasa di LKPP. Saat ini 40% belanja kementerian dan lembaga harus menyerap produk jasa UMKM. Kita juga selalu mengadakan live shopping untuk membantu UMKM jualan di online lewat Smesco, dan kita juga sedang menyiapkan database digital untuk UMKM ekspor. Nah, penting juga saya kira kita melindungi pelaku UMKM kita di marketplace agar tidak dibunuh oleh produk-produk dari luar, ya, yang sekarang dengan mudah masuk lewat e-commerce cross border. Nah, kami dengan Menteri Perdagangan, Menteri Informasi dan Komunikasi sedang ditugaskan oleh Pak Presiden untuk membuat regulasi untuk mengatur perdagangan melalui sistem elektronik yang lebih fair, ya, terutama untuk melindungi UMKM kita dari persaingan yang tidak fair. Ya. Nah, ini saya kira penting saya sampaikan. Tadi dari sisi pembiayaan, kita sekarang KUR yang tanpa agunan dinaikkan dari 50 juta ke 100 juta, dan KUR juga nanti bisa sampai 20 miliar, ya, bukan hanya 500 juta. Ini juga saya kira bisa mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil dan menengah, ya. Dan porsi kredit perbankan yang saat ini untuk UMKM baru 19,8%, ini terendah. Nah, nanti secara bertahap sampai 2024 Pak Presiden sudah minta dinaikkan menjadi di atas 30%. Nah, Korea Selatan 81% kredit perbankannya untuk UMKM. Malaysia, Thailand sudah 50%, Jepang sudah hampir 70%. Nah, kita baru 19,8%. Nah, bagaimana bisa berkembang kalau akses UMKM terhadap kredit perbankan kita masih rendah? Ini yang saya kira kita sudah membuat policy, ya, untuk akses ini diperbesar. Nah, menurut kami peran perguruan tinggi
sangat strategis tadi dalam memberikan pendampingan ya untuk UMKM, terutama dalam menyiapkan the future SME kita, masa depan UMKM kita yang lebih punya daya saing, yaitu dengan mengembangkan lewat inkubasi kampus, wirausaha muda yang memiliki konsep bisnis yang baik, produk yang inovatif, dan kita harus berani masuk ke inovasi teknologi. Jadi jangan UMKM kita masih di sekitar anyam-anyaman, ya, terapak keripikan, begitu ya. Tapi harus sudah mulai masuk ke inovasi teknologi, supaya kita ada peningkatan kualitas. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat Dies Natalis ke-15 dan Lustrum ke-3 Universitas Negeri Semarang. Semoga dapat memberikan masukan yang konstruktif, yang membangun bagi koperasi dan UMKM di Indonesia menuju UMKM yang kompetitif dan unggul. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.